Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang laporan proyek Mandiri Akuntansi Biaya yang berjudul Analisis Struktur Biaya, HPP dan Margin Laba pada Warung Sembako dan Snack Berkah Jaya. Proyek ini disusun untuk memenuhi evaluasi akademik pengganti ujian akhir semester. Perkenalkan, nama saya Ayu Sri Rahayu dengan NIM 10225016. Dan perkenalkan, nama saya Alicia Suci Putri Pratiwi dengan NIM 10225087. Nah, pada slide berikutnya akan dipresentasikan oleh Alicia, yaitu latar belakang. Oke, kita mulai dari latar belakang penelitian. UMKM yang khususnya warung sembako adalah pilar ekonomi rakyat yang sangat tangguh. Namun, realitanya di lapangan sebagian besar masih dikelola secara konferensial. Masalah utamanya yang saya temukan adalah pemilik seringkali mengalami ilusi laba semu. Hal ini terjadi karena kas pribadi campuran dan kas usaha, serta diabaikannya biaya operasional tersamar seperti penyusutan etalase, kulkas, bensin, untuk kulakan. Oleh karena itu, penelitian ini sering menjadi hal yang penting untuk membedah biaya real usaha. Oke, kita lanjut dengan slide berikutnya, yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan utama dari proyek ini ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengklarifikasi seluruh jenis biaya. Dan yang kedua, untuk menghitung harga pokok produk secara akurat dengan pendekatan akuntansi. Ketiga, memberikan rekomendasi solusi praktis yang bisa langsung diterapkan oleh pelaku usaha mikro agar usahanya lebih berkelanjutan dan lebih berkembang dengan baik. Oke, selanjutnya ada profil Warung Berkah Jaya. Oke. Nah, berikut ini adalah profil Warung Barokah Jaya. Usaha ini bernama Warung Sembako Barokah Jaya yang dimiliki oleh Bapak Asep Saifuddin dan sudah berdiri selama 7 tahun dari sejak 2019 di Jalan Sapan Sumbersari, Kabupaten Bandung. Warung ini menjual kebutuhan pokok harian serta aneka makanan ringan, rentengan untuk anak-anak, dan dijalankan secara mandiri tanpa karyawan formal. Dan untuk slide selanjutnya yaitu simulasi perhitungan produk. Nah, di slide ini kita bisa melihat simulasi perhitungan untuk 4 produk utama yang paling cepat perputarannya. Melakukan observasi, kita melakukan alokasi biaya tidak langsung atau overhead dan tenaga kerja ke setiap unitnya. Nah, yang pertama ada snack anak. Harga belinya itu 1.500 dan HPP realnya adalah 1.800. Nah, ada juga telur ayam. Harga belinya 24.000, HPP-nya itu menjadi 25.500 serta tambahan biaya overhead. Begitu pula dengan gas LPG dan minyak Sanko seperti yang tertera pada tabel di atas. Oke, selanjutnya ada klarifikasi biaya akuntansi. Nah, di slide ini bagaimana biaya-biaya tersebut dikelompokkan dalam analisis ini. Saya membagikan menjadi 3 komponen, yaitu sesuai teori akuntansi biaya. Yang pertama yaitu harga perolehan, yaitu modal tunai untuk belanja ke agen. Yang kedua yaitu biaya tenaga imslit, yaitu mengingat pemilik tidak menggaji dirinya sendiri. Saya memasukkan opportunity cost, yaitu sebesar 1.500.000 per bulan sebagai pengurangan laba ekonomi. Dan yang ketiganya yaitu biaya overhead meliputi listrik untuk kulkas minuman, bensin motor atau saat kulakan, plastik gratis hingga penyusutan fisik etalasenya. Berikut adalah slide analisis margin keuntungan real. Nah, dari perhitungan HPP komprehensif tadi, ditemukan bahwa margin keuntungan real warung ini berkisaran sekitar 8,33% hingga 12,27%. Persentase margin tertinggi ada pada gas LPG yaitu 12,27%, sedangkan yang paling tipis adalah minyak goreng 8,33%. Insight pentingnya di sini adalah laba real ternyata jauh lebih kecil dibandingkan perhitungan kasar pemilik toko.
yang hanya mengurangi harga jual dengan harga beli di agen. Namun, margin inilah yang aman untuk keberlanjutan usaha jangka panjang. Nah, ini untuk slide penutupnya, yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai penutup, kelemahan utama warung ini adalah ketidakadaan catatan tertulis dan bercampur uang dosmetik. Rekomendasi solusi yang saya tawarkan adalah memisahkan PC kantong uang pribadi dan uang dagang. Yang kedua yaitu mulai mencatat arus kas lewat aplikasi smartphone gratis seperti buku warung atau buku kas. Dan yang ketiga yaitu menyisihkan dana cadangan 5-10% dari HPP untuk menutup biaya overhead atau perbaikan alat di masa depan. Nah, teman-teman, demikian presentasi dari kami. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan UMKM dan studi kasus akuntansi di kampung kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.